Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita datang di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tidak ada tujuan lain selain kita datang untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari saudara kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami ada di hadirat-Mu semua hanya karena perkenanan-Mu. Kami ada di minggu yang baru, bahkan di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan pun selalu baru dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan pun selalu baru dalam hidup kami. Kami kuat hanya karena Engkau berada di sisi kami Tuhan. Itu sebabnya kami pagi ini mau membawa segala pujian, ucapan syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami. Bebaskan roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang diagungkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan telah menguduskan tempat ini. Tuhan telah menguduskan hati dan pikiran kami agar kami layak memuliakan Engkau, Tuhan kami yang besar. Kami bersyukur dan kami mulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Di tahun yang baru kita punya sukacita yang lebih baru, amin. Untuk memuliakan dan memuji Tuhan, haleluya. Biar langit dan bumi memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi ini kami bersukacita karena kebaikan Tuhan. Pagi ini kami mau bersorak-sorak karena Engkau mulia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama katakan, dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari lagi katakan, dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lebih lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, kami bersukacita karena-Mu Tuhan. Kau menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sing haleluya.
Mari sambil lambaikan tanganmu, kita menghormati Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari yang di aula juga jangan mau kalah sama yang di depan. Haleluya. Hey. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Sekali lagi, lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kami agungkan. Haleluya. Amin. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami hidup pagi ini hanya karena kebaikan Tuhan. Hanya karena percaya kepadamu. Hanya karena berharap kepadamu. Bahwa setiap hari yang kami dapat lalui, kami tahu Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
hanya sekedar bernyanyi di tempat ini Tuhan. Tapi kami sedang mendeklarasikan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang maha kuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Yes, yes. Kami nyatakan Tuhan, ku terima sekarang. Amin. Haleluya. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Haleluya. Ku terima sekarang. Mari saudara kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Deklarasikan kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Memberikan kemuliaan. Haleluya, Bapak Ibu kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia yang sangat baik dan sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita. Pagi hari ini kalau kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, bahkan segala sesuatu yang baik Tuhan sudah berikan bagi kita. Memberi adalah dasar di mana kita mengasihi Tuhan. Kita ingat sebagaimana Tuhan yang sudah berkorban untuk memberikan nyawanya, menyelamatkan kehidupan kita sehingga kita ada sampai hari ini, percaya bahwa Tuhan Dia adalah satu-satunya yang selalu kita andalkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya percaya kita semua sudah banyak sekali melihat dan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau di tahun yang lalu kita boleh mengalami hal-hal yang sulit dalam menghadapi dunia ini, mempertahankan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi kita boleh berkata Ebenezer kalau sampai hari ini Tuhan masih bersama-sama dan menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan kita ragu untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apapun yang kita dapat lakukan untuk Tuhan, mari kita lakukan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan mengajari kita untuk kita melakukan walaupun dari yang kecil yang Tuhan ajarkan. Tetapi ingat, kalau kita melakukan dari hal yang kecil, maka perkara-perkara yang besar Tuhan akan percayakan bagi kita untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita buka satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah firman yang kita terima dan menjadi satu pelajaran bagi kita di mana hukumnya dikatakan bahwa siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tentunya kita
memberi sesuatu berdasarkan kita mengasihi. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, mari kita mau melakukan firman Tuhan. Percayalah, kalau kita memberi, kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Percayalah bahwa di tahun yang baru ini yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita ada bersama-sama, kita akan menikmati banyak sekali pertolongan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan buka jalan, Tuhan memberi sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau melihat kami umat-umat-Mu ada di Kabamu untuk kami menyembah dan meninggikan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami mempunyai pengharapan hanya kepadamu. Engkau yang berjanji untuk menyertai dan memberkati kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, ajari kami untuk senantiasa taat, melakukan segala kehendak firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu, maka berkat Tuhan itu akan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan berdaulat selalu dalam kehidupan kami di sepanjang tahun yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami akan memberi, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin, menjadi pelita bagi setiap langkah hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami akan mendengarkan suara-Mu. Kami percaya kuasa-Mu mengalir dan menjamah setiap hidup kami, membangunkan kami, menguatkan kami Tuhan. Ada pengharapan di dalamnya, sehingga kami melangkah di tahun yang baru ini. Kami tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kemanapun dan dimanapun kami berada, kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya perkataan firman-Mu Engkau taruh dalam bibir mulut hamba-Mu, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kami semua ketika kami mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Dan salam sejahtera juga buat Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah lewat aplikasi Zoom yang sementara berlangsung pada saat pagi hari ini. Saya percaya di 9 hari sudah berlalu di mana kita ada di tahun yang baru. Minggu kedua di mana kita mulai menata hidup, baik pekerjaan, bisnis, ngatur sana, ngatur sini untuk progres di tahun 2022. Dan saya percaya ada keinginan-keinginan dari Bapak Ibu untuk mengembangkan sesuatu hal yang dapat dikerjakan dan dilakukan di tahun 2022. Entah Bapak Ibu yang ingin punya pekerjaan karena tahun yang lalu diputuskan dari pekerjaan, ataukah mungkin ingin melakukan pelipat gandaan pekerjaan, mulai sekarang berusaha untuk bagaimana menata bisnis dan usaha kita. Saya nggak akan bisa mengatur Bapak Ibu secara bisnis, tetapi paling tidak dengan arahan seperti itu Bapak Ibu bisa mengerti. Karena saya bicara bisnis nggak bisa, tetapi saya percaya bahwa hati Bapak Ibu dengan saya mengerti tentang apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk usaha Bapak Ibu di tahun yang kita akan jalani. Saya percaya ada keinginan-keinginan besar buat kita semua. Katakan amin. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala sekeluarga untuk kepercayaan pelayanan di pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan bicara tentang pertahanan di dalam iman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya katakan pada pendahuluan ini, keinginan kita ke depan, apa yang kita lakukan, terwujudnya itu dapat kita lakukan karena kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini saya akan mendorong Bapak Ibu untuk di dalam iman, untuk menyatakan itu jadi dalam kehidupan Bapak Ibu, yang menjadi hasrat dan keinginan Bapak Ibu di tahun 2022 bahkan untuk selalu terus.
Puji Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita buka dalam kitab Yakobus pada pasalnya yang pertama, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kitab Yakobus pada pasal yang pertama, ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 3 saya mau tekankan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Katakan amin. Katakan amin. Sedikit yang mengatakan amin karena takut ujian. Ujian dulu baru dapat kemenangan. Ujian dulu baru dapat hasil. Makanya takut bilang amin karena bicara soal ada ujian. Saya akan bacakan sekali lagi untuk lebih mempertegas. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Katakan amin. Oh, luar biasa, siap terima tantangan. Dan saya percaya orang yang siap tantangan, menerima tantangan adalah orang yang tahu pergerakan, pertumbuhan dan perkembangan baik dalam kehidupan pelayanan kami sebagai hamba-hamba Tuhan maupun Bapak Ibu dalam bisnis Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hampir semua produk yang dipasarkan sebelum masuk ataupun sebelum ada di tangan konsumen, itu sudah melalui pengujian-pengujian yang cukup ketat sekali. Jadi pengujian itu pun bukan pengujian yang biasa. Seperti pada gambar ini, boneka ini ditarik dengan ukuran yang cukup, membuktikan bahwa boneka ini gak gampang rusak. Paling tidak jahitannya kuat. Nah, boneka ini layak dipasarkan kalau udah melalui ujian seperti ini. Nah, begitu banyak produk juga, baik motor yang Bapak Ibu bisa gunakan, motor maupun helm, seperti ini helm. Motor dulu sebentar baru helmnya. Motor ini diuji kemampuan putaran RPM-nya seperti apa, sesuai dengan standar yang dikeluarkan, diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Saya bukan promosi, tetapi saya menjelaskan bahwa segala sesuatu, produk yang diciptakan, yang dihasilkan, yang dipasarkan sebelum ke tangan konsumen itu sudah melalui apa yang namanya testing. Testing adalah pengujian, uji kelayakan penggunaan. Nah, helm juga begitu. Kita berpikir ya helm saja, pokoknya kita beli aja. Kenapa ada helm mahal, ada helm yang murah? Nah, ternyata kalau ada helm yang murah ya biasa aja, jatuh dengan ketinggian 3 meter bisa pecah. Tetapi ada yang sampai 5 meter pun enggak kenapa-kenapa. Ternyata ada pengujiannya. Helm pun itu seperti ini. Helm ini kalau saya lihat di videonya, helm itu ada tekanan yang begitu berat menghantam ke bagian atas dari helm tersebut. Nah, saya pikir-pikir, oh ternyata itu gunanya helm. Untuk menahan dari kepala, dari benturan dan sebagainya. Maka diuji kemampuan, kekuatan. Intinya daripada uji atau pengujian kelayakan lewat testing ini adalah untuk layak pakai. Pengujiannya layak pakai enggak produk kita. Ataupun menunjukkan bahwa berkualitaskah produk yang kita pasarkan. Yang berikut, ketahanan dari sebuah produk yang kita pasarkan. Sehingga begitu banyak orang yang akan mengatakan ini KW asli apa tidak. Maka ketika kita bisa melihat bahwa lewat standar yang diterbitkan melalui testing yang sudah bisa kita lihat ternyata ini udah layak pakai. Makanya kalau untuk produk Indonesia dikonsumsi oleh Indonesia, dipakai oleh Indonesia, maka semua yang sudah melalui testing maka disebut ada ditaruh label SNI. Maka di mana-mana itu standar enggak? Oh enggak. Orang enggak mau pakai yang enggak standar. Karena apa? Ada efek dan risiko jikalau hal itu tidak standar. Dan yang berikut, prinsip daripada testing tersebut adalah untuk melihat kualitas ketahanan dari produk tersebut. Kita tahu bersama bahwa setiap tahun, kalau kita yang punya anak, setiap tahun ada yang disebut dengan ujian, kenaikan kelas dan tes kelulusan dari anak-anak kita. Sama juga prinsipnya. Prinsipnya adalah melihat layak enggak dia naik kelas, layak enggak dia kita luluskan dari sekolah ini. Segala sesuatu ada pengujian dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, meskipun kita setiap hari Minggu dengar khotbah seperti pada pagi hari ini, baik Bapak Ibu yang ada di ruangan maupun Bapak Ibu yang ada di rumah yang sementara mengikuti ibadah ini. Setiap hari Minggu kita beribadah, dengar firman Tuhan. Setiap waktu pun kita bisa buka channel tentang khotbah tentang kekristenan.
Begitu banyak, setiap waktu kita bisa. Tetapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, belum tentu kita bisa memiliki ketahanan iman yang sangat kuat. Belum tentu. Ada standar pengujian tentang iman kita. Ada begitu banyak orang mengatakan bahwa ternyata dia kuat di dalam imannya. Persoalannya begitu besar, tetapi dia lewat, dia mengalami kemenangan karena pertolongan Tuhan. Imannya kuat dalam dirinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sedikit berbagi tentang prinsip iman sebenarnya. Bahwa terkadang Tuhan izinkan iman kita tuh digoncang-goncang. Terkadang rasanya iman itu pun terusik oleh karena keadaan. Itu Tuhan izinkan buat kita. Untuk sekedar bisa melihat kualitas iman kita. Kita sendiri yang bisa menilai iman kita seukuran apa. Prinsip iman saya sedikit menggambarkan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu setiap hari Minggu beribadah, bersekutu di dalam Tuhan. Hidup di dalam perhimpunan orang-orang kudus di dalam Tuhan. Ada kesaksian di dalamnya. Ada pemberitaan firman di dalamnya. Ada pujian dan pengagungan. Terbentuklah sebuah ikatan roh yang kuat dengan kuasa yang maha kuasa. Secara otomatis membentuk imun rohani kita yang kuat. Makanya gak perlu lagi orang ngomong, makanya kalau persoalan pakai iman lalu, pakai iman. Mungkin orang yang katakan pakai iman, dia bilang, emang gue gak pakai iman, aku udah pakai iman tetapi persoalan begitu besar. Tetapi prinsip iman cara kerjanya seperti ini. Setiap kali Bapak Ibu beribadah, setiap kali Bapak Ibu dengar firman Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, itu ada kandungan iman yang masuk di dalam kehidupan Bapak Ibu. Setiap benih firman Tuhan itu mengandung iman yang kuat dalam kehidupan Bapak Ibu. Secara otomatis itu ada di dalam Bapak Ibu. Maka ketika ada persoalan yang datang menghantam Bapak Ibu, pergumulan berat sekalipun, apa yang keluar dari orang yang memiliki iman di dalam? Dia berkata bahwa aku percaya aku bisa. Tanpa orang ngomong beriman lalu, pakai iman Pak, pakai iman Bu, bro, pakai iman. Secara otomatis dia berkata dalam dirinya, aku bisa karena Tuhan. Aku mampu karena pertolongan Tuhan. Secara otomatis, walaupun dia sudah tahu berat persoalan yang akan dihadapi, yang sudah memang dia mulai rasakan, secara otomatis iman itu menguatkan dia di dalam hati. Hal itu terbentuk dari mana? Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Makanya boro-boro bagi Bapak Ibu yang gak pernah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah ibadah rayon, gak pernah hidup dalam persekutuan seperti pada pagi hari ini, terus punya iman yang besar. Tanda tanya buat saya, imannya dari mana? Alkitab mengatakan bahwa iman itu dari mana? Dari mendengar firman Tuhan, dari kesaksian orang-orang kudus, orang percaya. Dari perhimpunan seperti ini saling menguatkan satu sama lain, terbentuk iman dalam diri kita. Oh iya ya. Kalau dia ditolong Tuhan lewat kesaksiannya, aku juga pasti udah masuk dalam diri kita bahwa ada Tuhan bisa menolong. Gak perlu orang ngomong lagi tentang iman itu. Sebab kualitas iman pun terbaca oleh pribadi sendiri, gak bisa dibaca oleh orang lain. Bapak Ibu yang ada di sini sekian banyak, saya gak bisa menilai iman Bapak Ibu. Tetapi ketika persoalan datang, kualitas iman pun itu akan terbukti lewat ketahanan Bapak Ibu bertahan di dalam percaya kepada Tuhan, menghadapi tantangan hidup ini dengan iman Bapak Ibu. Gak perlu kita berkata, Bu pakai iman lah Bu ya, pakai iman. Ibu mungkin berkata, Pak memang imanku udah saya pakai Pak, tetapi berat persoalanku. Tetapi saya mau katakan, prinsip iman itu sudah dalam diri saudara. Ketika ada persoalan, dia aktif secara otomatis. Tinggal kita berkata, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan pasti memberikan pembelaan dalam hidupku. Tuhan pasti menyerta. Karena sudah kuat di dalam diri kita secara pribadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari saya akan sedikit menyorot tentang iman Abraham. Kalau kita baca di dalam kitab Roma pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16, saya akan bacakan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat atau di masa lalu, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kenapa? Kalau udah bicara iman, pemikiran kita akan jatuh kepada Abraham. Kalau udah bicara tentang contoh iman, kita akan tetap terus tahu tentang Abraham. Karena Alkitab mengatakan bahwa Abraham adalah bapa dari semua orang beriman. Abraham adalah bapa dari segala bangsa. Kenapa demikian? Sebelum saya akan menguraikan lebih lanjut, kenapa disebut sebagai bapa dari segala bangsa? Ada sejarah-sejarah yang kita bisa lihat tentang latar belakang tentang Abraham. Yang sebenarnya dia seperti kita yang dulunya dangkal imannya. Tetapi kalau ditulis dalam kitab Roma dan ditulis dalam kitab Ibrani dan ditulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 8, Ibrani yang lain juga menuliskan tentang kisah tentang Abraham, menunjukkan kualitas Abraham dengan imannya. Kita mengatakan sebenarnya siapa sih Abraham itu? Abraham disebut bapa orang beriman. Apa yang kita bisa lihat dari iman Abraham? Kenapa disebut bapa aja bagi banyak bangsa? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada ketertarikan saya mulai mempelajari tentang iman Abraham ini seperti apa, yang menjadi patron orang percaya. Kalau bicara soal iman, tetap saya sekali lagi mengatakan pemikiran saya akan kepada Abraham. Karena Alkitab mencatat, salah satu contoh yang dituliskan dalam Alkitab yang memiliki iman yang super, yang luar biasa, yang sangat hebat, dahsyatnya adalah Abraham. Ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas iman yang besar. Ibrani 11 ayat 8. Tuhan Allah pernah berkata begini kepada Abraham. Itu ditulis dalam Ibrani 11 ayat 8. Tetapi peristiwanya itu dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Begini ceritanya. Pada waktu itu Allah menyuruh Abraham, pergilah engkau keluar dari tempatmu. Keluarlah dari sanak saudaramu. Keluarlah dari rumah bapamu. Dan pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Jadi artinya bahwa Abraham disuruh keluar dari rumah, disuruh keluar dari saudaramu, dari rumah bapamu. Artinya keluar dari tempat kediamanmu dan pergi ke tempat yang akan kau tuju. Tidak dikasih tahu alamatnya. Tidak dikasih tahu. Pergi saja dalam pengertian bahwa dalam tuntunan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya Abraham itu mungkin bisa komplain seperti ini, Tuhan, detail gak sedikitkah? Kalau seandainya Tuhan menunjukkan tujuan, kasih ke tujuan kepada saya. Saya mau ke sana untuk apa, tujuannya apa. Tetapi ini Tuhan Allah cuman katakan keluar dari keluarga dan saudara-saudaramu dari bangsamu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Bingung. Kalau seandainya saudara-saudara saya tunjukkan, kamu keluar dari keluargamu, kamu keluar. Nanti saya kasih tahu kamu mau kemana dan kemana. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, Pak Pendeta Martin, saya kemana keluar ke rumah, untuk apa saya keluar rumah? Tujuan apa? Tetapi Abraham tahu persis kalau Allah yang menyuruhnya itu punya tujuan yang jelas. Walaupun Abraham mungkin hatinya bertanya-tanya, apalagi yang Tuhan mau kerjakan bagi saya? Dia ingin untuk bisa melihat cara Tuhan bekerja dengan luar biasa. Memperkaya hidupnya dengan perkara-perkara Tuhan. Yang dia yakini bahwa apapun yang dikerjakan Tuhan, mau di pada jurang apapun, dalam lembah kematian pun, dia tidak pernah takut dengan bahaya. Karena apa? Dia tahu persis kalau ada bersama dengan Tuhan di lembah kematian pun, dia yakini pasti ada kehidupan di sana. Itu prinsip Abraham. Nah, saya juga bertanya-tanya kenapa begitu. Sampai Abraham itu mengakui Allah dalam dirinya bahwa dia ini adalah sepertinya seperti ini. Abraham itu layaknya seperti robot. Seperti robot yang dikendalikan oleh tangan Allah. Pokoknya kamu maju di tangan Allah kendalinya. Maju ke samping kanan, ke samping kiri, disuruh stop, itu dalam kendali Allah. Jadi sepertinya kalau disuruh maju di tangan Allah dia maju. Suruh ke kanan dia ke kanan, kalau suruh dia ke kiri. Itu yang mengendalikan adalah Allah sendiri. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa imannya terlalu besar. Terlalu mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Dia terlalu mempercayai Tuhan yang punya otoritas tertinggi dalam hidupnya. Nah, saya mau katakan bagi Bapak Ibu, bisakah kita seperti itu? Mau diatur Tuhan dengan cara Tuhan? Jangan dululah. Kalau yang begini Tuhan jangan. Ini aja boleh. Kalau seandainya udah bicara soal beribadah kepada Tuhan, jangan dululah karena kondisi keadaan. Tetapi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Mulai dari pandemi yang dilarang sekalipun, mulai pandemi ini ada kelonggaran untuk bisa beribadah.
Ada jemaat-jemaat yang dari pertama sampai sekarang ini pun gak pernah alpa beribadah. Tapi mereka pun gak pernah merasa sakit apapun. Tetapi begitu banyak orang yang masih tetap nyaman dengan keadaan. Saya mau katakan untuk memperkaya, mempertumbuhkan iman yang lebih dahsyat. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan seperti pada pagi hari ini. Sekaligus saya mengajak Bapak Ibu yang suka di rumah, ayo. Satu kali waktu mungkin ada kesempatan untuk gereja bisa dibuka secara berjemaah secara besar, mungkin secara umum. Silahkan mulai belajarlah untuk bisa berbaur dengan jemaat secara umum. Untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kalaupun di ibadah seperti pada hari Minggu biasa, kita pun dapat 70% dari isi firman dan persekutuan dengan Tuhan. Makna ibadah itu pun 75% saya dapatkan. Itu pun di gereja cuma dapat 75%. Kalau di rumah dapat berapa persen? Sembari ibadah, sembari kita dengar firman Tuhan, sementara kita kocok telur, masak telur. Handphonenya di samping dengar khotbah. 25% pun rasanya nggak bisa. Bagaimana kita punya progres 2022 dengan keberhasilan di masa akan datang. Saya berkata bahwa persoalan yang engkau akan hadapi di hari-hari yang engkau bisa lalui. Saya percaya engkau nggak bisa sanggup karena engkau nggak cukup kuat iman berjalan di hari-hari yang sangat sulit dan sukar. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman menghidupkan rohani kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bisa menilai seperti apakah Abraham sebelum dipanggil Tuhan dengan cara Tuhan. Seperti apakah Abraham ketika ditaruh iman dari awal. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah melihat bahwa ini iman yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang luar biasa. Nah, saya akan mau lihat background dari latar belakang bertumbuhnya iman Abraham. Supaya kita tahu, oh ternyata Abraham cuman kita tahu tentang kedahsyatan Abraham. Bahwa dia ada bapak seorang orang beriman, bapak segala bangsa. Tetapi kita nggak mau tahu latar belakangnya. Sampai kita lihat dia pertumbuhan iman yang besar. Kita melihat di sini bahwa ada langkah-langkah pertumbuhan iman Abraham yang kita harus pelajari di sini. Kita buka dalam kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-17. Ayat 1 sampai pada ayat yang ke-5. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihak aku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abram. Melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Jadi sinilah perjanjian sehingga disebutlah Abraham adalah bapa semua bangsa. Terbitlah raja-raja dari keturunan Abraham. Tetapi saudaraku ini kasih Tuhan, ada sedikit berbeda yang kita akan bisa lihat di sini. Ternyata ini adalah awal terbentuknya iman Abraham. Ketika janji Allah kepada Abraham itu, umur Abraham kata firman Tuhan berumur berapa tahun? Pada pertama 99 tahun. Nah, kalau saya tarik ke bawah lagi, umur Sarah berapa tahun? 90 tahun. Dan kita bisa melihat begini, janji Allah itu jatuh kepada Abraham dan Sarah dalam kondisi yang tidak mungkin. Kalau kita baca ayat selanjutnya, respon dari Abraham dalam kitab Kejadian 17 ayat 17, saya akan bacakan di sini ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun lahirlah seorang anak, yang mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Jadi ketika Allah menyampaikan janji itu kepada Abraham dan Sarah, dia dengar janji Allah. Iya, terima kasih, sampai tersungkur Abraham, kata firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Sementara Allah berkata kepada Abraham, Abraham mulai tertawa. Tertawanya ini bukan karena bahagia punya anak. Tertawa di sini adalah bahasa keren, ngenyek. Ini enggak betul. Allah ini sepertinya ngawur. Umur 100 tahun dan 90 tahun, ya bisa tah mendapat anak, dan katanya dari keturunanku akan beribu-ribu dan menjadi bangsa yang besar. Ini ngawur bener. Seperti itu, tertawa mereka, Abraham dan Sarah
tertawa. Bukan karena lucunya, karena tertawa karena tidak mungkin terjadi. Tetapi Allah meneguhkan mereka. Oh iya, nanti tunggu janjiku kepadamu. Mereka tidak pernah menyadari bahwa yang memberikan janji siapa? Allah pencipta dan maha kuasa. Berjalan dengan waktu mereka menunggu janji Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah percaya tentang apa kata Allah. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 21, hal itu terwujud. Bahwa Abraham dan Sarah memiliki anak, yaitu Ishak sebagai anak perjanjian. Yang dulunya mereka menertawakan tidak mungkin, tetapi sekarang Allah menertawakan mereka menjadi mungkin. Maka apa yang terjadi? Ketika anak lahir, si Ishak lahir, artinya apa? Ishak lahir dan Ishak diberi arti tertawa. Maksudnya apa? Tuhan memberikan arti kepada Ishak sebagai tertawa, supaya ketika Abraham dan Sarah melihat Abraham, mereka melihat bahwa dulunya kalian gak percaya, sekarang kalian percaya ada anak yang lahir dalam kondisi yang tidak mungkin. Mungkin Bapak Ibu berkata dalam kehidupan sekarang ini, udah gak mungkin lah, mau berusaha buka usaha apa lagi, semuanya tertutup dengan kondisi dan keadaan. Mau begitu banyak yang harus diambil, mau diborong segala sesuatunya untuk dijual, buka produk-produk lain dan sebagainya, enggak mungkin. Semua tertutup jalan. Hati-hati beli produk yang terlalu banyak, takut macet, penjualannya pun tersendat-sendat. Uang kita pun mangkrak di sini, nggak bisa dapat keuntungan. Sedangkan keuntungan satu barang aja bisa dihitung. Kalau udah sampai 2-3 bulan nggak terjual, apa yang terjadi? Seringkali mungkin kita berkata bahwa ada sudah sulit sekarang. Berpasrah saja pada keadaan. Apa adanya yang kita hadapi sekarang ini? Apa bedanya dengan perkataanmu seperti Abraham dan Sarah ketika belum ada janji? Mungkin Bapak Ibu tertawa, gak mungkin. Apalagi kalau ada pemberitaan firman Tuhan, pendeta ngomong, yakin kalau Tuhan pasti buka jalan. Gak mungkin Pak Pendeta, udah kami coba berkali-kali gak mungkin. Tetapi kalau engkau percaya dengan imanmu, itu pun akan jadi seperti Abraham dan Sarah. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dan menjadi kenyataan dalam kehidupan Bapak Ibu karena engkau percaya. Iman menggerakkan hal itu terjadi dalam hidupmu. Membuktikan bahwa Allah berkuasa dalam hidup kita adalah kehadiran iman yang menyatakan gak bisa menjadi bisa. Yang mungkin akan menjadi kenyataan dalam perjalanan hidup kita. Untuk apa? Untuk mengatakan ternyata Tuhan engkau ada dalam hidup kami. Kenapa Abraham dan Sarah Tuhan izinkan memberikan nama Ishak kepadanya, yang artinya adalah tertawa, supaya apa? Tetap mereka ingat bahwa Tuhan gak pernah berdusta buat mereka. Katakan amin. Dan bagi janji Tuhan bagi Bapak Ibu, Dia tidak akan pernah berdusta buat Bapak Ibu. Kalau engkau bergumul untuk kelimpahan berkat, yakin kelimpahan berkat terjadi di tahun 2022. Katakan amin. Yang tidak punya pekerjaan akan dapat pekerjaan dengan imanmu dalam doamu. Katakan amin. Di masa-masa sulitmu pun engkau Tuhan rubah menjadi masa-masa di mana engkau bergirang karena imanmu kepada Tuhan. Sarah dan Abraham mengalami itu. Mereka menertawakan janji Allah. Mereka enggak pernah tahu siapakah Allah yang memberikan janji buat mereka. Sampai Allah berkata bahwa dari keturunanmu akan muncul raja-raja. Dari keturunanmu seperti pasir dan bintang-bintang di langit. Begitu banyaknya. Mereka enggak terlalu percaya. Seringkali kita gak mempercayai apa kata Tuhan. Udah Tuhan yang ngomong, kayaknya ini halusinasi. Udah kayaknya Tuhan yang ngomong, kayaknya ini bohongan ini. Ini roh pertenungan ini roh-roh magic ini, gak bener ini. Selagi engkau yakin dan percaya kepada Tuhan, akan terjadi dalam hidupmu apa yang engkau gumuli dan doakan dengan dasar iman. Sekali lagi katakan, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu poin pertama. Udah diuji, umur tua masih bisa lahir. Paling tidak Abraham, oh ternyata Tuhan luar biasa ya. Allah kita Allah yang dahsyat ya Sarah. Sarah juga berkata kepada Abraham, lu sih ngomong sama saya, gak mungkin sampai lu ketawa-ketawain Allah. Ketika Abraham lahir, ada proses kedua lagi. Belum lama berselang, apa kata Allah kepada mereka? Persembahkan Ishak. Persembahkan Ishak. Mungkin menghela nafas nih Abraham. Waduh, apalagi yang Tuhan mau kerjakan buat saya dan keluarga. Katanya anak perjanjian.
Yang dulunya aku ketawakan tapi dia hadir dan dia lahir. Sekarang ternyata Tuhan mau ambil juga dia. Tetapi Abraham, terbentuknya imannya itu pada poin pertama. Terbentuknya iman pertama Abraham yang mulai kuat itu ketika tidak mungkin menjadi mungkin. Di mana umur mereka udah 100 tahun dan 90 tahun bisa melahirkan. Udah usur bisa lahir. Ternyata mulai mereka kuat di situ. Kalau hal itu pun bisa terjadi, Tuhan adakan dan Tuhan kerjakan, maka saya percaya walaupun Ishak, saya akan persembahkan kepada Allah seperti apa yang dikatakan oleh Allah, saya akan lakukan untuk bawa ke atas persembahan. Teganya seorang ayah untuk berikan persembahan, tetapi dia tetap lebih percaya dan yakin kepada Allah yang Maha Kuasa. Mungkin pemikiran saya yang mungkin gak terlalu jauh akan berpikir seperti ini. Kalau saja kemarin Tuhan izinkan saya punya anak, paling kalau saya persembahkan Tuhan akan ganti begitu banyak. Abraham belum pernah berpikir seperti itu. Tetapi dia yakin bahwa Allah melakukan hal-hal yang ajaib buat Abraham dan Sarah pada poin pertama. Itu sudah cukup membuktikan bahwa dia memiliki iman kepada Tuhan. Hal apa yang membuktikan imanmu kepada Tuhan? Kesaksian orang, ibadahmu, kehadiran pendeta di rumahmu, seringkali kasih ayat kepadamu setiap pagi lewat grup dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan itu adalah bagiannya. Jadi seringkali kalau bicara soal hal rohani yang mengandung kehidupan di masa yang akan datang dalam kehidupan kekekalan, aminkan itu dalam diri kita semua. Dan saya mau katakan bagi Bapak Ibu, iman gak bisa dipegang, iman gak bisa dirabah, iman gak bisa dipahami oleh orang begitu banyak orang. Tetapi iman dapat terwujud dari tidak ada menjadi ada. Membuat orang begitu tercengang melihat hal itu terjadi. Saya juga gak mengatakan bagi Bapak Ibu yang udah tua-tua bisa melahirkan lagi, bukan. Karena itu janji kepada Abraham, bukan janji kepada Bapak Ibu. Tetapi minta ajalah yang mungkin bagimu bisa di masa yang akan datang. Dan saya percaya Allah mendengar setiap pergumulan saudara. Bapak Ibu punya doa untuk tahun 2022 bukan? Ketika mulai awal di tahun 2022. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah mulai nyatakan itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. 2 poin ini yang mendasari munculnya ayat-ayat di belakang yang menguatkan tentang keberadaan Abraham. Dia adalah bapa bangsa-bangsa. Dia adalah bapa orang beriman. Dia adalah orang yang hebat karena imannya. Karena iman Abraham mempersembahkan Ishak. Tetapi segala sesuatu disertai oleh Tuhan. Ketika dia mulai menyembelih anaknya Ishak, Tuhan tunjukkan lagi mujizat kepadanya. Coba kamu menoleh ke sebelah dan lihat ternyata tidak mungkin menjadi mungkin. Dia memberikan korban yang lain untuk menggantikan Ishak. Lebih kuat lagi. Untuk lebih memperkuat iman dan keyakinan Bapak Ibu kepada Tuhan. Rajin beribadah kepada Tuhan. Untuk bisa meraih hal-hal yang besar. Minta hal-hal yang besar, bahkan perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau setia kepada Tuhan. Bukan cuma setia beribadah. Setia memperhatikan rumah Tuhan. Memberikan persembahan bagi Tuhan adalah bagian kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada Tuhan. Makanya kalau udah bicara soal menyentuh masalah ekonomi, orang-orang udah bisa berkata, kayaknya udah menyentuh masalah ekonomi. Tetapi wujud engkau disentuh oleh Tuhan mengenai kepercayaanmu adalah bicara ekonomi. Saya akan berikan contoh ayatnya. Ada seorang anak muda yang kaya dalam Alkitab. Dia adalah orang yang setia. Kalau mungkin kesetiaan itu pun gak terukur dengan jemaat Bapak Ibu, dengan kami hamba-hamba Tuhan. Semua diutarakan di hadapan Yesus Kristus. Aku gak gini, aku begini. Tetapi apa kata Yesus kepada seorang muda yang kaya? Sekarang supaya engkau menjadi sempurna, juallah kekayaanmu dan ikutlah aku. Ternyata kalau menyentuh masalah ekonomi, banyak orang yang gugur imannya. Tetapi saya mau katakan bagi Bapak Ibu, kalau engkau bisa mencintai dan mengasihi Tuhan, saya percaya hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Jika engkau bisa melakukan hal yang besar untuk Tuhan, memberi untuk Tuhan. Ishak adalah harga tertinggi dari keluarga Abraham dan Sarah. Nilainya tidak terhingga, karena dia adalah anak perjanjian. Bicara soal kehidupan ekonomi Bapak Ibu, satu-satunya bernilai. Kalau dalam kehidupan keluarga, yang mau ditanya, harta yang terbesar dalam kehidupan keluarga adalah anak-anak dan keluarga. Ini mau dipersembahkan kepada Tuhan. Berbicara untuk bisa
Memberikan hati, silahkan Tuhan ambil semuanya. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau coba tanya kepada Bapak Ibu, tetapi jawab di hati masing-masing. Ketika ada berkat yang Bapak Ibu punya, tiba-tiba Tuhan minta lagi ke kamu. Coba kamu pulangin uang berkat usaha yang aku pernah berikan kepadamu. Seperti Abraham. Pulangkan Ishak, korbankan dia. Bisa mampu untuk bisa diberikan. Kalau menyentuh hal seperti ini, kita mungkin berkata, aku jangan dulu deh. Aku gak bisa, aku gak tega. Masa aku cari duit, cari berkat hanya buat gereja. Tetapi ukurannya sampai ke situ Bapak Ibu. Untuk engkau menjadi sempurna, kata firman Tuhan, anak muda ini supaya engkau sempurna. Sertakanlah kekayaanmu di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau dulunya engkau pernah memberikan perpuluhan buat Tuhan, ini janji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman ini karena firman dan kebenaran. Allah tidak pernah berdusta. Dia berjanji, dia akan membuka tingkap sorga yang tidak terbatas bagi orang yang tahu, respon, yang melakukan firman Allah. Bicara menyentuh tentang hal-hal yang privasi tentang hidup kita, mungkin kita akan menutup diri. Tetapi bicara soal hal-hal yang lain yang berusaha untuk bisa kita berkata bahwa kalau kita diambil apalagi yang kita punya. Kalau kita kasih yang ini kita tinggal dapat yang ini. Toleransi kita seringkali bermain dengan pemikiran kita. Tetapi saya mau katakan bagi Bapak Ibu. Iman akan menggerakkan itu bagi Bapak Ibu untuk melakukan ini. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu persis perjuangan Bapak Gembala untuk membangun gereja ini. Bukan titip pesan dari Bapak Gembala, bukan. Tetapi saya tahu persis kan setiap hari Sabtu saya akan bayar ke tukang. Bapak Gembala kasih Martin bayar tukang. Bayar tukang. Saya pernah berpikir seperti ini. Dari mana uang yang dia dapatkan? Totalitas. Kan dia punya iman. Ini adalah rumah kediaman Tuhan yang harus dibangun. Sudah kau yang dikasih Tuhan. Seringkali kita menyayangkan segala sesuatu yang bernilai dalam diri kita. Tetapi satu waktu Tuhan akan ambil dalam diri kita. Yang menggerakkan kita adalah iman kepada Tuhan. Engkau rela untuk mengerjakan karena engkau percaya kepada Tuhan. Kalau yang di tempat yang lain dari poin-poin pertama Tuhan sertai. Kedua Tuhan sertai. Dan saya yakinkan bagi Bapak Ibu. Selalu terus dia akan membela dan menyertai saudara-saudara. Ada pertumbuhan. Ada perkembangan. Ada progres iman bagi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu mulai melihat jauh ke depan. Bukan berarti saya suruh lihat Bapak Ibu ke belakang untuk menilai masa-masa. Tapi paling tidak melihat sejauh mana Tuhan panggil engkau. Dan dengan sekarang dan saat ini engkau bisa menilai ternyata ada pertolongan Tuhan dalam hidupku. Yang patut Bapak Ibu syukuri. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Satu kali waktu mungkin Tuhan akan tunjukkan dalam kehidupan kita. Cara kerja Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahwa kita berjalan bersama dengan Allah yang tidak kelihatan. Tetapi wujud dari tidak kelihatannya pun bisa kita nikmati dan bisa kita rasakan. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua. Yang terkandung dalam hati kita pun Tuhan tahu. Sebelum kita bertindak pun Tuhan tahu. Karena dia mengenal masa dan waktu perjalanan hidup kita. Dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Dalam penyerahan diri saudara Bapak Ibu. Kita sedepan jemaat Tuhan. Secara total kepada Tuhan. Maka dia akan melakukan dengan cara Tuhan di masa yang akan datang. Di sana dia akan mengalami kesulitan. Karena Tuhan tahu masamu. Sekarang kita gak tahu di masa detik yang akan datang. Tetapi di waktu yang akan datang Tuhan tahu. Keadaanmu di waktu yang akan datang Tuhan tahu. Jadi proses keadaanmu mau diberkati, mau tidak diberkati, mau bahagia, mau tidak bahagia. Itu pun sudah bisa Tuhan tentukan dan tahu di masa yang akan datang. Tetapi kalau engkau berharap dan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menggantikan kegelapan menjadi terang dalam perjalanan hidupmu. Karena dia tahu masa perjalanan hidupmu. Sekarang taruh iman dalam hidup. Bahwa aku berjalan bersama dengan Tuhan yang mengenal masa dan waktu. Bahkan akhir hidupku pun ditentukan oleh Tuhan. Abraham adalah cukup untuk dapat mendeskripsikan iman. Mengartikan iman dalam diri kita. Saya mau berkata pada pagi hari ini. Abraham, engkau telah memberikan teladan iman kepada saya. Kepada Bapak Ibu. Untuk aku tetap terus melakukan kehendak Tuhan. Abraham, engkau telah menjadi Bapa kami yang telah meneladani iman. Walau sulit sekalipun engkau dapat kerjakan. Menunjukkan bahwa engkau ada di dalam segala waktunya kami. Sudah kau dikasih Tuhan.
Sekali lagi saya akan memberikan pengulangan. Sumber dari iman itu dari mana? Sumber iman itu dari firman yang Bapak Ibu dengar. Untuk memperkuat iman itu, engkau setia kepada Tuhan. Sumber dari iman itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Rajin beribadah kepada Tuhan. Makin engkau rajin kepada Tuhan, makin diperkuat, dipertebal imanmu. Saya sudah dapat menggambarkan tadi bahwa ketika ada persoalan datang, imun rohani, iman yang besar itu pun sudah mulai berkata bahwa aku sanggup melakukan ini. Walaupun ada persoalan besar, aku yakin aku bisa melewati. Karena apa? Sudah kuat iman ini. Lewat apa? Firman dan persekutuan dengan Tuhan. Jadi jangan jemu-jemu. Jangan sampai lalai untuk bertemu dengan Tuhan yang memiliki kekayaan iman yang besar. Yang menggerakkan segala sesuatu bisa jadi dalam kehidupanmu. Dan saya percaya engkau berjalan dari kemustahilan menjadi kenyataan. Engkau akan berjalan dari tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau berjalan dari bayang-bayang kegelapan kepada terang. Bahkan bukan terang biasa, rembang tengah hari. Engkau akan melihat perkara Tuhan yang bagimu biasa saja. Tapi Tuhan akan lakukan luar biasa bagi orang hidup berharap kepada Tuhan. Yang menggerakkan itu terjadi adalah iman saudara kepada Tuhan. Perkuat imanmu. Persoalan yang kau hadapi hari-hari ini makin kuat. Tantangan yang kau hadapi makin dahsyat di hari-hari ini. Hanya satu yang saya minta, yang Tuhan taruh dalam hati saya. Perkuat imanmu. Perkuat imanmu. Pertahankan di dalam imanmu. Dan saya percaya, seperti yang judul khotbah saya pada saat pagi hari ini. Bertahan di dalam iman. Bisa kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Saya percaya respon baik Bapak Ibu membuktikan bahwa engkau ditambahkan iman lagi di pagi hari. Katakan amin. Puji Tuhan. Ini firman Allah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Dan saya mengajak pemain musik, singers dan WL untuk menyanyikan lagu tadi, lagu sebelum firman Tuhan. Lagu ini begitu memberkati saya, kata-katanya walaupun saya belum tahu, baru kali ini saya dengar. Tetapi saya berkata, wow, ternyata lagu ini sinkron sekali dengan firman yang saya sampaikan. Bukan kebetulan, Allah bekerja dengan rohnya. Dan dia juga akan menyatakan itu secara paralel bersamaan. Bahwa Tuhan menitipkan berkat buat saudara. Dan saya percaya perjalanan hidupmu akan disertai Tuhan. Karena engkau berjalan bersama dengan iman. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau taruh hati kami kepadamu. Mungkin sudah banyak yang mengeluh karena persoalan hidupnya. Baru awal tahun 2022 ada persoalan. Tetapi yakin engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan di dalam iman dan keyakinan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak Terima akan kasih. menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Ku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian tetap terus dengan iman Bapak Ibu. Maknai kata-kata ini dengan kata iman Bapak Ibu secara pribadi. Bahwa saya percaya hal itu akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Dari awal nyanyikan pujian ini dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu Ajak kita semua bangkit berdiri. di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan hatiku. Hari-hari ini mungkin di antara kita dalam kurun waktu 9 hari ini kita sudah mulai bimbang tentang apa yang akan kita capai di tahun 2022. Mungkin di awal tahun ini dalam kurun waktu 9 hari ini ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang seakan-akan tidak memberikan kepastian. Tetapi saya ingin katakan lagi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Manusia mungkin menganggap itu sudah tidak mungkin. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Mereka tertawa, gak mungkin, gak bisa. Ini mustahil, ini udah jalan buntu, ini udah di ujung tanduk, tinggal tunggu waktu. Itu kata manusia. Tetapi belajarlah peka dengan apa yang Tuhan perkatakan bagi kita. Enggak, kamu masih punya kesempatan, kamu masih punya masa depan, kami masih punya peluang, kamu masih punya banyak hal yang luar biasa. Dan saya ingin katakan kepada kita semua pada pagi hari ini, percayalah kalau Abraham dibenarkan karena memiliki iman yang kuat, maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, kita pun kalau memiliki iman kita yang kuat di dalam Tuhan, Allah akan mempercayakan perkara-perkara yang luar biasa. Allah akan menyatakan kemuliaannya, kebesarannya dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya angkat hidupmu, percaya dan lakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya imani hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini mungkin ada di antara kita yang membutuhkan doa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang sudah terangkat. Dalam waktu 9 hari ini, mereka sudah melewati banyak hal. Mereka mungkin melihat kabut yang ada di depan mereka. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Mungkin dalam 9 hari ini mereka mulai gagal dan mereka mulai berkata, Tuhan, aku nyerah, aku udah gak kuat menghadapi keluarga seperti ini. Tapi biarlah Tuhan hari ini firman-Mu hadir bagi mereka. Bahwa segala sesuatu akan dijadikan Allah mungkin bagi mereka. Allah akan menciptakan sesuatu yang baru, kehidupan yang baru, sukacita yang baru, kebahagiaan yang baru. Dan hamba berdoa, hamba minta dalam nama Yesus,
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah anugerah Tuhan, terimalah kebenaran firman Tuhan, dan lakukanlah, percayalah itu, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang besar bagi hidup. Dan hamba percaya Tuhan, setiap pribadi-pribadi kami pasti diberkati oleh Tuhan. Engkau akan terus memberkati gereja ini untuk menjadi berkat, sehingga banyak jiwa dimenangkan, dan di dalam segala perkara biar Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba percaya kami yang ada di gereja ini, mereka yang mengikuti ibadah dengan setia lewat online daring Tuhan, hamba percaya dalam nama Yesus kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu, dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman, kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita semua mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.